Teman-teman yang terkasih, ketemu lagi dengan saya dalam Celoteh Moyu. Woi. Celoteh Moyu. Hari-hari ini tidak terasa nama-nama yang kita kenal, pribadi-pribadi yang ada dekat dengan kita, satu persatu terpapar oleh COVID-19. Tadinya COVID-19 adalah berita yang sepertinya jauh, seolah-olah kita tidak terkena. Tetapi setelah 1 tahun lebih ini, satu persatu orang yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkaran kita, mereka mengalami dan terpapar akibat COVID-19. Tadinya rasa takut, rasa khawatir tidak begitu menguasai kita. Tapi sekarang ketika pribadi-pribadi yang ada di lingkungan kita terkena, rasa takut, khawatir itu semakin menjadi nyata dan langsung menyentuh dalam diri kita. Dan kita tidak tahu kapan giliran kita, seperti kita menunggu saja kapan kematian kita datang. Keluar dari semua tadi itu, saya ingin mengajak kita berfokus bahwa pada momen-momen seperti ini, bisa saja yang terjadi mereka yang terdampak sebagian besar sembuh. Puji Tuhan ya, mereka kembali lagi dan kemudian bisa beraktivitas lagi. Tetapi ada beberapa yang kita ketahui itu kemudian meninggal dan tidak kembali lagi dalam kehidupan kita. Saya ingin mengatakan bahwa momen-momen seperti ini menjadi momen-momen krusial bagi kita, menjadi momen-momen yang sungguh-sungguh penting bagi kita. Saya ingin kita lebih meningkatkan rasa syukur. Saya ingin kita sekalian lebih banyak berkontak dengan relasi-relasi kita. Saya berharap pengalaman dan situasi ini membuat kita semakin peka terhadap relasi yang sudah kita punya, karena itulah kekayaan kita. Sekedar cerita, saya sudah 3 kali diminta oleh sebuah keluarga untuk mengunjungi ayahnya yang sakit stroke. Badannya separuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Keluarga ini meminta secara rutin setiap hari Jumat saya menjenguk papanya. Memang ketika saya menjenguk papanya yang sakit itu, papa itu kelihatan bercahaya, bersinar-sinar dan senang. Dia ngobrol, dia bercerita, dia minta didoakan. Dan ketika saya pulang, dia minta supaya kamarnya diberkati, supaya nggak ada setan, nggak ada yang mengganggu dia katanya. Lalu pertemuan berikutnya saya bawakan sakramen Maha Kudus, lalu saya bawakan teks doa. Kami berdoa bersama, dia minta supaya diberi teks doa yang dia bisa baca. Jadi sungguh pribadi ini dalam situasi yang seperti itu hanya berbaring, merasakan sukacita yang amat sangat karena kunjungan kita. Lalu beberapa waktu yang lalu saya juga diminta untuk mendoakan sebuah keluarga. Kebetulan satu keluarga ini terpapar COVID dan sang ayah ternyata terkena diabetes mellitus ya. Dan karena memiliki DM itulah kondisinya paling parah. Lalu waktu itu kami menggunakan video call karena nggak bisa mengunjungi karena isolasi dan karantina. Waktu itu kita menggunakan video call, kita berdoa, dan saya melihat betapa lahir semangat hidup dalam diri Bapak itu, bahwa dia sungguh percaya dia punya Yesus, dia punya orang yang memperhatikan dia dan dia ingin sembuh. Jadi 2 kisah tadi hanya ingin menegaskan bahwa betapa kehadiran kita itu penting bagi yang lain, betapa support kita untuk yang lain itu sungguh-sungguh memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir. Betapa hal kecil yang kita buat terhadap mereka yang seperti itu membuat pribadi yang mengalami situasi tidak baik itu dibantu oleh kita. Dan itu membuat kita harus makin bersyukur bahwa kehadiran kita memang berguna. Dan kita juga bersyukur karena orang yang
terhubung dengan kita itu mendapatkan kekuatan dan mendapatkan karunia. Dan itu dari siapa semua itu datang kalau bukan dari Dia yang peduli sama kita, Dia yang sungguh-sungguh tidak menginginkan kita mengalami itu sendirian. Dia yang sungguh-sungguh ingin agar kita bangkit dari situasi itu dan memiliki harapan. Maka bersyukurlah, gunakanlah momen yang ada, jadikanlah diri Anda juga semacam energi bagi kehidupan sesama, dan jangan sampai kita justru yang sehat, yang kondisinya baik, jangan sampai diri kita yang justru dalam kondisi tertentu lebih baik menjadi sama dengan mereka. Kita harus menjadi kekuatan motor bagi mereka semua. Tuhan pasti menganugerahkan energi itu kepada kita.